Teman-teman, apa yang Anda pikirkan di dalam gambar ini? Nah, di dalam pikiran Anda kemungkinan akan muncul pertanyaan why. Kenapa dia berperilaku seperti ini dan kenapa dia berperilaku seperti itu? Apa penyebabnya? Nah, teman-teman, apa yang Anda semua pikirkan tersebut, yakni berusaha untuk mencari tahu kenapa penyebab munculnya perilaku dari orang lain. Di dalam psikologi sosial, berarti Anda sedang melakukan proses atribusi. Kali ini kita akan membahas mengenai atribusi. Nah, yang akan kita pelajari yakni yang pertama tentu saja kita akan memahami konsep atribusi. Yang kedua, memahami tujuan melakukan atribusi. Lalu yang ketiga, memahami proses dan implikasi dari atribusi. Dan yang terakhir, kita akan memahami mengenai bias-bias kesalahan di dalam kita melakukan atribusi. Menurut para ahli, atribusi adalah proses menyimpulkan motif, maksud, dan karakteristik orang lain dengan melihat perilaku yang tampak. Atribusi itu juga bisa kita artikan sebagai proses untuk menjelaskan kenapa seseorang berperilaku tertentu. Ada motif dan maksud apa di balik perilakunya. Nah, kenapa sih bisa demikian? Karena kalau menurut seorang ahli yang bernama Fritz Heider, kita semua adalah sosok seorang ilmuwan yang naif, yang memiliki kecenderungan untuk selalu ingin tahu, menyimpulkan dan mencari jawaban dari sebuah perilaku atau peristiwa, layaknya seorang ilmuwan. Lalu apa tujuan melakukan atribusi? Yang pertama adalah untuk memperoleh pemahaman mengenai dunia di sekitar kita. Kesimpulan-kesimpulan yang kita buat adalah untuk memahami lingkungan serta memprediksi kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya atribusi juga untuk menjelaskan tindakan-tindakan kita sendiri. Selain itu juga mengendalikan tindakan orang lain yang memiliki hubungan interpersonal yang dekat dengan diri kita. Lalu bagaimana proses atribusi itu terjadi? Nah, untuk menjelaskan bagaimana proses atribusi terjadi, kita perlu mengkaji beberapa teori yang dimunculkan oleh para ahli mengenai atribusi. Terdapat beberapa teori-teori yang bisa menjelaskan bagaimana proses atribusi terjadi. Yang pertama adalah model dari Fritz Heider. Menurut Heider, secara umum perilaku dapat disebabkan oleh daya-daya personal atau faktor disposisional dan daya-daya lingkungan atau yang kita sebut sebagai faktor situasional. Kekuatan lingkungan terdiri dari faktor situasi yang menekan, sehingga memunculkan perilaku tertentu. Nah, kekuatan internal atau personal force, atau yang kita sebut sebagai faktor disposisional, dilihat sebagai sebuah kemampuan, power, dan usaha yang ditunjukkan oleh seseorang. Sebagai contoh begini, ada seorang mahasiswa yang sering datang terlambat di dalam mengikuti kuliah. Maka, dosen akan menanyakan penyebab dari keterlambatannya. Apakah karena mahasiswa tersebut malas, atau dari faktor personalnya atau disposisionalnya, atau karena faktor situasionalnya, misalnya karena lalu lintas yang padat atau macet. Teori yang lain adalah model kausal dari Harold Kelly. Teori dari Kelly ini merupakan pengembangan dari teori Heider. Nah, yang membedakan fokus teori ini adalah
apakah tindakan tertentu disebabkan oleh faktor internal atau faktor eksternal? Kelly berpandangan bahwa suatu tindakan merupakan akibat atau efek yang terjadi karena adanya sebab. Oleh karenanya, teori Kelly ini disebut sebagai causal theory. Nah, Kelly mengajukan suatu cara untuk mengetahui ada atau tidaknya hal-hal yang menunjukkan penyebab tindakan. Apakah daya internal atau apakah dari daya eksternal? Kelly mengajukan 3 faktor dasar yang kita gunakan untuk memutuskan hal tersebut, yakni konsistensi. Konsistensi adalah respon dalam berbagai waktu dan situasi, yaitu sejauh mana seseorang merespon stimulus yang sama dalam situasi atau keadaan yang berbeda. Yang kedua adalah konsensus, yakni bagaimana seseorang bereaksi bila dibandingkan dengan orang lain terhadap stimulus tertentu. Dalam artian, sejauh mana orang-orang lain merespon stimulus yang sama dengan cara yang sama dengan orang yang kita atribusi. Yang ketiga, kekhususan atau distinctiveness, yakni sejauh mana orang yang kita atribusi tersebut memberikan respon yang berbeda terhadap berbagai stimulus. Nah, biasanya orang yang mengatribusi secara eksternal apabila dinilai memiliki konsistensi yang tinggi, konsensus yang tinggi, serta kekhususan yang tinggi. Orang yang memberi penilaian pada atribusi internal apabila muncul konsistensi yang tinggi, konsensus rendah, dan kekhususan yang rendah. Ada pula penilaian yang berupa atribusi internal eksternal, yakni apabila memiliki konsistensi tinggi, konsensus rendah, dan kekhususan yang tinggi. Oke, masih bingung ya teman-teman? Baik, kita lihat contoh berikut ini. Andi, seorang mahasiswa, terlambat masuk kuliah. Nah, faktanya selain Andi, tidak ada mahasiswa lain yang datang terlambat. Ini berarti konsensus rendah. Nah, fakta berikutnya, Andi selalu terlambat masuk kuliah. Nah, ini berarti konsistensi dari perilaku Andi yang terlambat ini memang tinggi. Nah, selanjutnya, Andi selalu terlambat datang di kegiatan lain, maksudnya selain kuliah. Ini menunjukkan distingsi atau perbedaan dengan kegiatan yang lain itu rendah, atau kalau boleh dikatakan ya sama saja. Di kegiatan yang lain, misalnya janjian dengan temannya, si Andi ini juga selalu datang terlambat. Lalu apa penilaian bagi si Andi? Dari penyebab-penyebab yang muncul, maka ada kecenderungan kita akan menilai atau mengatribusi perilaku Andi ini secara internal, yaitu Andi sebagai mahasiswa memang memiliki karakter yang pemalas dan suka terlambat masuk kuliah. Teori selanjutnya yang menjelaskan mengenai atribusi yakni teori korespondensi interference dari Jones dan Davis. Menurut Jones dan Davis, setiap individu seolah-olah akan membuat inferensi, yakni seperti inferensi dalam statistik, yaitu mencari pola umum atau hukum-hukum yang umum dengan membuang informasi yang tidak relevan. Nah, sebutan inferensi koresponden ini juga disebabkan karena teori ini mencari korespondensi antara perilaku dengan atribusi yang sifatnya disposisional atau internal,
yang berbeda dengan penyebab-penyebab atribusi situasional. Teori ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah suatu perilaku itu disebabkan oleh disposisi atau karakteristik pribadi yang sifatnya relatif stabil pada individu atau tidak. Nah, hal yang pertama harus diketahui adalah dengan mengetahui apa akibatnya. Dengan mengetahui akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan yang dilakukan oleh individu, maka dapat diketahui niat dari individu tersebut. Nah, setelah diketahui niat atau kesengajaan, maka diinterferensi. Apakah perbuatan tersebut merupakan faktor disposisional atau pribadi atau personal, ataukah bukan? Gini teman-teman, singkatnya, teori ini mengatakan bahwa kita itu memiliki kecenderungan untuk menyimpulkan bahwa perilaku orang lain yang tampak di depan kita, tidak peduli perilaku yang tidak nampak di depan kita, itu merefleksikan sifat dan karakteristik kepribadian yang dimiliki oleh seseorang tersebut, yang cenderung menetap dan tidak berubah. Nah, inilah yang kita sebut sebagai korespondensi inferensial. Kenapa bisa seperti itu? Nah, setidaknya ada 3 hal yang bisa menyebabkan hal tersebut. Nah, pertama, karena kita hanya memperhatikan tingkah laku yang tampak dipilih secara bebas, serta mengabaikan tingkah laku lainnya yang muncul karena kondisi tertentu atau terpaksa. Nah, misalnya begini teman-teman, Anda melihat mobil yang dikendarai oleh sopir yang ugal-ugalan di jalan. Kecenderungannya Anda akan menilai bahwa seseorang tersebut atau sopir yang mengendarai mobil tersebut itu adalah orang yang memiliki karakteristik ugal-ugalan atau ceroboh. Nah, pada posisi itu kita mengabaikan alasan kenapa sopir atau orang tersebut mengendarai mobil secara ugal-ugalan. Mungkin karena sedang membawa orang sakit, atau mungkin karena diburu-buru untuk mengejar pesawat di bandara, dan lain sebagainya. Yang kedua, perhatian tindakan kita itu tertuju pada apa yang disebut sebagai efek yang tidak umum atau non-common effect. Efek yang hanya dapat disebabkan oleh satu faktor spesifik dan tidak oleh faktor yang lain. Karena biasanya efek yang tidak umum atau tindakan yang tidak umum ini lebih dianggap informatif daripada tindakan-tindakan yang biasa dilakukan oleh banyak orang. Misalnya begini teman-teman, teman Anda, seorang laki-laki, muda dan tampan, menikah dengan seorang perempuan yang usianya jauh lebih tua, namun memiliki harta yang banyak. Nah, jelas Anda mungkin menyimpulkan bahwa teman laki-laki Anda itu yang masih muda menikahi perempuan yang jauh lebih tua tapi kaya itu sebagai sosok laki-laki yang materialistik. Kenapa bisa Anda menilai hal tersebut? Karena memang ada yang kita sebut sebagai non-common effect atau efek tindakan yang tidak umum yang dilakukan oleh teman Anda yang laki-laki tersebut. Itu apa? Menikahi perempuan yang usianya jauh lebih tua. Karena pada umumnya laki-laki menikahi perempuan yang seusia atau mungkin usianya yang lebih muda. Nah, bayangkan kalau teman Anda itu yang laki-laki menikahi dengan perempuan yang usianya setara atau dengan status sosial yang setara. Tentu tidak banyak hal yang bisa Anda simpulkan dari peristiwa itu, karena peristiwa itu umum saja terjadi di setiap keseharian atau di masyarakat kita hari ini. Nah, alasan yang selanjutnya atau yang ketiga adalah low social desirability, yakni jauh atau
yang memiliki harapan sosial rendah. Ya, pendek kata kita bisa katakan menyimpang dari kebiasaan di masyarakat. Misalnya begini teman-teman, di sebuah pemakaman Anda melihat salah satu anak dari orang yang meninggal dan dimakamkan pada saat itu justru tidak menangis atau bahkan malah tersenyum ketika menghadiri pemakaman orang tuanya. Mungkin Anda mengatakan atau menyimpulkan bahwa anak dari orang yang meninggal pada saat itu adalah anak yang durhaka karena tidak terlihat sedih saat di pemakaman. Berbeda dengan kebiasaan orang ketika menghadiri pemakaman, apalagi keluarga yang ditinggalkan itu biasanya menangis. Ya, kita mungkin akan mengabaikan atau kita hanya akan melihat perilaku yang nampak pada saat itu. Kita mungkin tidak akan menilai di belakang yang tidak nampak. Misalnya ya kita tidak tahu bahwa anak itu mungkin sudah ikhlas orang tuanya meninggal karena khawatir dan tersiksa melihat penderitaan orang tuanya ketika masih hidup dan sakit-sakitan. Seperti halnya teori-teori sosial yang lain, terdapat beberapa bias atau kesalahan yang terjadi pada saat menjelaskan mengapa suatu perilaku itu bisa muncul. Dalam konteks atribusi, setidaknya terdapat 3 kesalahan yang umum dilakukan di dalam mengatribusikan suatu perilaku. Yang pertama adalah fundamental attribution error, yaitu terjadi jika pengamat hanya fokus pada pelaku saja, bukan pada situasinya. Contoh, Adi hari ini terlambat masuk kuliah. Karena biasanya si Adi ini terlambat, maka kita menyimpulkan atribusinya secara internal, yaitu bahwa si Adi ini memang pemalas. Padahal mungkin saja hari itu Adi bangun pagi, berangkat lebih awal, namun di jalan ia ketemu dengan teman yang membutuhkan pertolongannya, sehingga ia terlambat masuk kuliah. Bias yang kedua adalah actor observer bias, yaitu cenderung menyalahkan lingkungan atau faktor eksternal saat kita mengalami kegagalan. Sementara saat melihat kegagalan orang lain, kita cenderung menilai bahwa kesalahan tersebut bersifat internal atau kita menilai atribusinya secara internal. Contoh, saat kita atau Anda mendapat nilai C atau gagal di dalam ujian. Nah, kemungkinannya Anda akan mengatribusikan kegagalan Anda di dalam akademik atau ujian itu secara eksternal atau atribusinya secara eksternal. Misalnya dengan mengatakan, dosennya kurang jelas menjelaskan. Atau pada saat pandemi belajar online tidak maksimal di dalam menyerap materi yang disampaikan. Namun, ketika teman Anda yang mendapatkan nilai D atau gagal di dalam ujian, kemungkinan Anda akan mengatribusikan kegagalan teman Anda itu secara internal. Memang dia anaknya malas saja, sehingga tidak lulus di dalam ujian atau mendapat nilai jelek dalam ujian. Nah, bias kesalahan di dalam atribusi. Nah, bias kesalahan atribusi yang selanjutnya adalah self-serving bias, yaitu kesalahan yang dibuat oleh pengamat karena fokus pada menyelamatkan harga diri sendiri, atau di dalam bahasa yang lain kita bisa menyebutnya mengambil keuntungan dari perilaku orang lain. Sebagai contoh misalnya begini. Misalnya saat semua mahasiswa yang mendengarkan materi saya hari ini dan menyimak materi saya hari ini paham dengan apa yang saya sampaikan, maka saya akan menilai atau mengatribusikannya dengan sebagai dosen saya memang pandai di dalam menyampaikan materi. Namun sebaliknya, saat sebagian besar dari Anda tidak paham dengan materi yang saya sampaikan,
maka mungkin saya akan mengatribusikan bahwa Anda semua ini payah, kurang fokus, dan tidak mampu belajar secara mandiri. Padahal saya itu sudah membuat materi sebaik-baiknya.